Kali ini kita akan belajar baca not balok. Seringkali not balok itu menakutkan, terutama kalau kita lihat partitur-partitur yang rumit itu kesannya, waduh ini gimana cara bacanya. Sebetulnya untuk baca not balok kita itu tidak terlalu sulit dan cukup cepat sebetulnya. Kita akan bagi topiknya ada 3 bagian. Kita awalnya pengertian tentang tulisan not balok. Jadi pengertian itu akan membantu sekali pas kita latihan untuk mengerti dan lebih cepat memahami. Bagian kedua kita akan latihan bersama instrumen kita supaya bisa dipraktekin langsung. Dan bagian ketiga kita akan mendalami cara baca not balok itu supaya bisa jadi seperti baca buku biasa, bahkan baca cerita, dan juga bisa langsung baca yang disebut prima vista. Yuk kita mulai. Untuk musik itu sebenarnya terdiri dari 3 unsur basic, 3 unsur dasar, atau saya nyebutnya kayak 3 dimensi. Nah itu lebih gampang untuk dimengerti. Yang pertama adalah dimensi vertikal. Nah itu di musik itu adalah nada, pitch, ketinggian nadanya yang dimainkan. Yang kedua adalah unsur horizontal. Jadi kalau di musik itu ada ritme, berapa cepat kita memainkan nada-nada. Dan yang ketiga unsur dimensi kedalaman atau depth. Itu di musik itu seberapa keras atau seberapa pelan nadanya dimainkan. Dan 3 dasar itu akan membantu kita untuk membaca musik not balok dengan cepat. Unsur pertama vertikal. Nah, untuk membuat tulisan bisa dimengerti, ratusan tahun yang lalu disetujuin bahwa akan mulai dengan 5 garis. Jadi kalau kita gambar ada 5 garis. Ada 5 garis ini adalah dasar dari tulisan musik. Dari 5 garis itu tidak berarti apapun kecuali kita mendapat kuncinya. Jadi seperti kita ada rahasia, dikasih kunci nih, kuncinya supaya bisa buka pintu rahasia. Nah di musik itu ada beberapa kunci. Sekarang yang dipakai adalah 2. Ada kunci G dan kunci F. Nah kunci itu akan memberitahu kepada musisi atau kepada komponis. Nah ini nih kunci untuk 5 garis itu. Kunci G akan menunjukkan G, nada G itu atau sol berada di mana di 5 garis itu. Jadi biasanya bentuknya seperti ini. Jadi kita lihat ada lingkarannya itu melingkari baris yang akan dianggap sebagai nada G. Jadi baris itu, baris kedua dari bawah, G, karena ada lingkarannya. Jadi ingat aja kalau apapun yang dilingkarin itu berarti akan jadi G. Jadi kalau kita tulis apapun yang kita taruh, titik atau coretan atau apa kita taruh di situ, itu adalah G. Nada G atau sol. Berdasarkan G itu kita bisa naik sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, atau misalnya huruf G, A, B, C, D, E, F, G. Habis itu balik ke A lagi dan sebagainya. Jadi sebetulnya musik itu terdiri dari 7 nama. Sederhana sekali. Bukan kayak abjad yang mempunyai 26. Jadi kalau kita hafal A, itu mulai dari A, B, C, D, E, F, G. Habis itu balik ke A lagi. Itu dasar dari baca not balok. Jadi kita udah punya kuncinya untuk G-nya di mana. Jadi kalau di atas G, jadi ada spasi antara 2 baris itu. Kalau di atas itu berarti G, A. Jadi sini A. Di bawah G, G, F. Di spasi itu. Dan seterusnya. Kalau kita naik terus, habis A ada B. Di atasnya ada C. Naik lagi ada D, E, F, terus ke atas G lagi. Dan kalau kita turun ya begitu. Dari F kita turun jadi E dan D. Nah kita sampai sini dulu. Kita latihan dulu. Coba kita ada teka-teki sedikit. Tinggal jawab ya. Ini dia ada beberapa nada.
Untuk kunci G, silahkan bermain. Oke, sukses. Nggak sulit ya. Sebetulnya hanya 7. Tinggal dihafal aja. Lama-lama kita akan melihat simbol itu, kita akan langsung hafal. Kita nggak perlu ngitung. Itu butuh beberapa hari aja. Tinggal dihafal. Apalagi nanti pas bagian kita praktek, itu akan menyatu dengan sendirinya. Sekarang ada kunci yang kedua. Adalah kunci F. Jadi ada 5 baris. Kita ulang lagi, 5 baris. Kalau kunci G menunjukkan G, di mana berada G, kunci F akan menunjukkan F-nya berada di mana. Jadi kita akan gambarkan F. Nah, begini bentuknya kayak kuping dan ada 2 titik. Nah, 2 titik itu ada satu di atas, satu di bawah garis. Nah, garis itu antara 2 titik itu menunjukkan F. Kasusnya sama seperti G. Apapun yang ditulis itu akan menjadi F. Ya udah, kita main lagi yuk. Gampang ya. Nah, itu sebetulnya dasar dari not balok. Nah, itu untuk unsur pertama, ketinggian. Nada apa yang mesti dimainkan. Nah, ini kalau kita latihan butuh nggak terlalu lama. Lama-lama kita akan hafal dari visualnya, hafal letaknya, langsung bisa mengerti. Jadi, untuk rekapitulasi, untuk unsur pertama, kita mempunyai 5 garis. Sebutannya para nada atau bahasa Inggris adalah staff. Dan ada kunci, kalau bahasa Inggris clef, kunci G dan kunci F. Kadang-kadang disebut kunci sopran atau kunci treble, dan F itu kunci bass. Itu untuk unsur pertama. Sekarang kita masuk ke unsur kedua, adalah untuk ritme vertikal. Seberapa panjang kita main nadanya atau seberapa cepat, kita akan menggunakan unsur kedua yang horizontal seperti kayak timeline yang dibagi-bagi. Nah, dibagi-bagi begini. 5 para nada itu 5 garis itu dibagi dengan kamar-kamar untuk lebih gampang dimengerti. Dan setiap kamar itu artinya apa? Di situ kita akan membagi berapa ketuk. Kita akan janjian berapa ketuk. Tuk, 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 3, 2, 1, 5, 6 di satu kamar. Nah, kalau biasanya kita janjiannya 4 ketuk. Jadi kita taruh angka 4. Artinya ada 4 ketuk di satu kamar. Kalau bahasa Indonesia itu birama. Kalau bahasa Inggris bar. 4 ketuk. Jadi ada tuk, wa, ga, pat. Jadi kalau kita taruh hitam-hitam, 1, 2, 3, 4. Kita setuju ada 4 ketuk. Nah, sekarang
apa yang dianggap, simbol apa yang akan kita nganggap itu satu ketuk. Nah, itu dia, kalau kita memanfaatkan simbol hitam ini yang bulat-bulat, itu disebut nada seperempat ketuk. Jadi seperempat, ada 4 di bawahnya, itu akan menggambarkan ada 4 ketuk untuk simbol hitam itu. Simbol hitam lama-lama jadi oke, itu namanya nada seperempat. Itu jadi kebiasaan. Tapi di bahasa Inggris itu jadi a quarter, seperempat. Bahasa lain kadang-kadang kayak bahasa Prancis itu disebut aja nada hitam. Udah. Tapi janjiannya jadi ada 4 ketuk untuk nada yang seperempat karena butuh 4. Jadi ditulis 4/4. Itu kalau kita tulis 5/4, 5 berarti ada 5 ketuk atau 5 nada hitam di satu birama. Yuk kita main dengan ritme. Seperti kita lihat, bisa 5, bisa 6, bisa 2, bisa 3. Yang biasanya dipakai 4, 3, sama 2. Sekarang kita gabungkan yang vertikal sama yang horizontal. Yang tadi para nada sama kunci dengan ritme. Jadi kalau kita punya para nada, ada kuncinya, sekarang ada tulisan angkanya, berapa ketuk satu birama? 4. Oke, satu ketuknya nada apa? Seperempat, jadi kita taruh 4/4. Sekarang saya pengen lagunya setiap ketuk ada nada G. Ya udah, kita taruh di baris G-nya 1, 2, 3, 4. Ada tanda birama, garis birama berikut 4 lagi. Nah itu berarti G 4 per birama. Sederhana begitu. Kalau kita mau ganti nada, yang pertama G, yang kedua A, tinggal di gambar A di situ. Nah untuk mempermudah, item-item itu dikasih kayak tiang-tiang supaya dia bisa dipakai nanti misalnya kita jadi lebih canggih, nanti ada pemakaian tiang-tiang itu. Oke, itu adalah unsur kedua untuk horizontal. Sekarang kita lanjut ke unsur ketiga yang bikin musik itu jadi hidup sebetulnya. Itu seperti kalau kita baca buku, ada titik koma, titik pertanyaan, tanda pertanyaan, ada titik dan sebagainya. Itu yang bikin kalimat kalau kita baca jadi bisa diinterpretasikan. Sama di musik itu ada unsur kedalamannya yang saya sebut dimensi kedalaman, atau di musik itu lebih ke dinamika. Jadi apakah pelan, keras, tegas, lembut. Nah itu sederhana sekali, kita tinggal lanjut aja yang tadi. Kita udah punya 4/4, tandanya hanya disebut, dan dari dulu disetujuin bahwa akan menggunakan bahasa Itali. Udah beberapa ratus tahun lalu. Dan kalau di Indonesia bisa aja, misalnya nggak mau pakai tanda internasional, tulis saja keras. Tapi keras bahasa Indonesia artinya banyak. Kita pakai bahasa Itali. Ini saya mau keras itu singkatannya F. Artinya forte. Forte bahasa Itali artinya keras. Kalau kita mau pelan, bahasa Itali itu piano. P. Piano. Kayak alat musik, piano. Jadi kalau kita lihat P, mainnya pelan. Kalau kita lihat F, mainnya keras. Gimana kalau kita mau antara
keras dan pelan, kita taruh meso. Sedang kerasnya meso forte, M, F. Sedang lembutnya atau sedang pelannya meso piano. Oh, ini komponisnya mau lebih keras dari keras. Ya udah taruh aja keras. Jadi bass Itali forte. 2 F. Jadi double forte. Oh, orangnya maunya pelannya pelan sekali. Lembut kali. Ya udah 2 kali double piano, 2 piano P 3, 4, 5 sampai seberapa mau terserah, bisa 6 P jadi halus banget hampir nggak kedengeran. Nah sekarang kalau kita ada nada G tadi, yang pertama mu forte kita taruh aja F di bawahnya, yang kedua tetap mu forte, nggak usah ditulis lagi, musisinya udah tahu akan main forte juga. Yang ketiga maunya piano kita taruh P, jadi musisinya akan main keras pelan, kecuali yang keempat kita forte lagi, naik lagi. Itu dia 3 unsur yang akan menjadi notasi not balok, dan musisi akan bisa berkembang berdasarkan itu untuk bisa memainkan semua jenis musik. Lanjutannya kita akan praktek supaya bisa lebih memahami dan juga bisa memanfaatkan baca not balok.